Aku melihat jam di dinding, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Di luar, suara azan subuh mulai merayap, membawa janji pagi yang dingin. Di sampingku, Andi baru saja memejamkan mata. Wajahnya kelelahan, garis-garis hitam di bawah matanya menceritakan perjuangan di shift malam. Dia bekerja keras, aku tahu itu. Sebagai pegawai call center di perusahaan logistik besar, dia harus begadang, menelan keluhan pelanggan, dan memastikan barang sampai. Aku menyentuh bahunya, sentuhan itu cepat kutarik kembali, takut membangunkannya. Sudah 4 tahun pernikahan kami didominasi oleh jadwal yang berbeda. Dia tidur saat aku bangun. Dia bersiap saat aku makan malam. Pertemuan kami hanya sesaat, di sekitar pukul 6 sore, di antara suapan nasi dan desahan lelahnya. "Kamu sudah makan, Riz?" tanyanya semalam, suaranya serak. "Sudah, kamu cepat siap-siap, sudah jamnya." Jawabku otomatis, tanpa menanyakan bagaimana harinya, bagaimana perasaannya. Kami hanya sebatas suami istri yang berbagi tagihan dan tempat tidur, bukan berbagi jiwa. Aku merindukan obrolan larut malam, sentuhan lembut yang bukan sekadar rutinitas sebelum tidur, atau tatapan mata yang benar-benar melihatku, bukan hanya melihat kehadiranku. Kehampaan itu sudah mengakar, seperti lumut yang tumbuh di dinding rumah tua kami. Aku merasa terisolasi, terkunci dalam kebaikan Andi yang membosankan. Aku bangun, berjalan perlahan ke lemari. Aku memilih pakaian dalam yang membuatku merasa berani, warna cerah yang menonjolkan mataku. Kemudian, kuambil rok pendek dan blus yang sedikit rendah di bagian dada. Pakaian itu bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Sebuah upaya untuk merasakan sedikit getaran, sedikit gairah yang sudah lama mati. Melihat Andi, yang damai dalam tidurnya, aku merasakan rasa bersalah yang tajam, diikuti oleh rasa marah yang dingin. Kenapa dia tidak menyadari? Kenapa dia tidak melihat bagaimana aku layu? Aku mencium keningnya sekilas, janji setia yang terasa hampa, lalu keluar. Tujuan awalku adalah kedai kopi Langit Senja, kedai kopi kekinian yang sedang ramai di daerah kami. Aku sudah janji dengan Laras, temanku. Aku butuh tawa, butuh gosip, butuh pengalihan. Namun, saat aku memarkir motor, pesan WhatsApp dari Laras masuk. "Maaf banget, Riz. Anakku demam tinggi, aku harus ke dokter. Next time, ya?" Aku menghela napas panjang. Bahkan pengalihanku pun gagal. Aku tetap masuk, hanya untuk membeli kopi takeaway dan segera pulang. Aku menuju meja kasir, memesan kopi susu. Saat aku berbalik menunggu pesanan, dia masuk. "Bayu." Jantungku langsung berdebar kencang, sebuah ritme liar yang asing di dada. Dia terlihat sama, mungkin sedikit lebih kurus dari 4 tahun lalu, tetapi aura gelap dan berantakan itu tetap ada. Dia adalah Bayu, bad boy sejati yang pernah mengisi masa mudaku. Kami putus setelah dia berkali-kali terlibat tawuran dan akhirnya ditangkap karena kasus narkoba. Keputusanku untuk menikah dengan Andi adalah langkah logis menuju kestabilan, menjauh dari drama yang dibawa Bayu. Aku ingat saat Andi pernah bertanya, "Apa yang kamu lihat dari cowok tengil kayak dia, Riz?" Aku tertawa saat itu, tetapi jauh di lubuk hati, aku tahu jawabannya. Bayu memberiku ketegangan emosional yang kuat, rasa hidup, dan bahaya yang membuatku merasa nyata. Andi memberiku keamanan yang mematikan. Bayu mendekat. Dia tersenyum, senyum sinis yang selalu membuatku lemah. "Wah, si Risa. Sudah lama tak jumpa. Kamu makin cantik." Aku terperanjat. "Bayu, kamu sudah keluar?" "Baru hari ini, dan lihat betapa beruntungnya aku, langsung ketemu kamu." Dia mengajakku duduk. Rasa bersalahku berteriak, tetapi kehausan akan sensasi memenangkan pertarungan. "Suamimu tidak marah?" tanyanya, matanya tertuju langsung padaku, tidak pada ponsel atau kopi. Dia benar-benar melihatku. "Andi tidur. Dia baru pulang shift malam." Jelasku. "Bagus. Berarti kita punya waktu. Ayo, kita ngopi sebentar, mengenang masa lalu," katanya, nadanya penuh godaan. Kami duduk di sudut. Kami mulai bercerita. Dia tentang hidupnya yang sulit di dalam, aku tentang hidupku yang stabil namun hampa di luar. "Kamu kelihatan bosan, Riz," katanya tiba-tiba. Kata itu menamparku. Itu benar, tetapi aku tidak mau mengakuinya. "Enggak, aku bahagia kok, Elaku." Bayu menyeringai. "Jangan bohong. Matamu nggak bisa bohong. Kamu selalu seperti itu kalau sedang butuh sesuatu." "Aku sudah menikah, Bayu," tegasku, mencoba menciptakan batas yang sudah mulai runtuh. "Tentu," katanya santai. "Tapi kamu ingat waktu kita pacaran dulu?
Kita sangat dekat, Riz. Kita bisa ngobrol apapun. Bahkan hal-hal yang tidak akan kamu ceritakan ke suamimu. Kamu ingat foto-foto yang pernah kamu kirim ke aku? Wajahku langsung memanas. Itu adalah kenangan akan keintiman non-fisik kami yang melampaui batas, hubungan emosional yang intens. Aku harap kamu sudah menghapusnya, kataku, berusaha bersikap ceria, padahal di dalam hatiku ada badai. Tentu saja tidak. Aku suka menyimpannya. Kenangan. Tapi ya, itu foto-foto lama. Aku lebih penasaran dengan versi terbarunya. Dia berbisik, nadanya begitu rendah hingga hanya aku yang mendengarnya. Gairah yang sudah lama terkunci melonjak. Aku menyadari betapa aku merindukan perhatian intens dan berisiko ini. Andi, suamiku, tidak akan pernah berkata hal seberani ini. Dia selalu sopan, selalu aman. Aku merasa diabaikan. Bayu, kata-kata itu keluar begitu saja. Itu adalah pengakuan yang kubawa selama bertahun-tahun. Semua yang kulakukan hanyalah menunggu Andi pulang dan memastikan dia baik-baik saja. Aku sendiri, aku merasa tidak terlihat. Aku melihatmu, Riz, katanya, meraih tanganku di atas meja. Aku melihat setiap inci dirimu, dan aku tahu apa yang kamu butuhkan. Apa? Tanyaku, suaraku bergetar. Keintiman, pelepasan, perhatian yang sesungguhnya, jawabnya. Jadi, kapan aku bisa melihat kedekatan kita secara langsung? Keputusan harus dibuat. Aku bisa berdiri, membayar kopi, dan kembali ke kehidupan amanku. Atau, wajahku merah padam. Aku mencondongkan tubuh ke depan, merangkul aura bahaya yang dipancarkannya. Kalau kita punya tempat yang privat, kita bisa bicara lebih dalam tentang itu. Sekarang. Bayu tersenyum, senyum kemenangan yang membuatku merasa seperti mangsa, namun aku tidak peduli. Dia membawaku ke mobilnya, mobil tua yang berisik. Kami melaju menuju gang sempit tempat ia tinggal, di daerah kontrakan padat. Lingkungan itu berantakan, sampah di mana-mana, coretan-coretan di dinding. Kontras sekali dengan rumah kami yang rapi. Aku didorong oleh fantasi pelarian, keinginan untuk menanggalkan identitasku sebagai istri yang sempurna. Bayu meraih tanganku, dan kami memasuki kontrakan kecilnya. Bau rokok dan musik dangdut remix terdengar keras dari dalam. Saat pintu tertutup, Bayu langsung menciumku dengan intens, mencerminkan semua emosi yang telah kami pendam. Ada hasrat, ada kemarahan, ada kerinduan. Sesaat, aku tertegun. Wajah Andi terlintas di benakku, wajah lelahnya. Keraguan menusukku. Aku tidak bisa melakukan ini, kataku, mendorongnya dengan panik. Aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Bayu mundur, tetapi matanya tetap fokus padaku. Dia mengerti. Dia tahu bahwa ini adalah tentang konflik batin, bukan hanya fisik. Oke. Santai, Riz. Ayo ke kamarku. Kita ngobrol saja, katanya, meraih tanganku lagi. Kamarnya berantakan, poster-poster provokatif di dinding. Dia mendudukanku di tepi ranjang. Kamu tegang. Minum ini, katanya, menyodorkan sekali minuman keras lokal yang sudah terbuka, menggantikan efek blunt. Aku ragu, tetapi dorongan untuk menumpulkan rasa bersalahku lebih besar. Aku meminumnya. Rasa pahit dan panas mulai merayap di tubuhku, bersama dengan efeknya yang melonggarkan pikiranku. Pembatas mental dan rasa bersalah mulai terkikis. Aku memutuskan. Aku akan membiarkan diriku merasakan koneksi yang selama ini kutahan. Aku menatap Bayu, lalu mengangguk, persetujuan yang tidak terucapkan. Aku menciumnya lagi, kali ini dengan gairah yang berasal dari kebutuhan emosional yang akut. Kami berbagi momen-momen keintiman. Aku merasakan kembali bagaimana rasanya didambakan, diprioritaskan. Bayu memegangku dengan penuh perhatian. Meskipun hasratnya kuat, dia juga memberiku rasa kedekatan yang selama ini hilang. Aku menceritakan semua kerinduanku, semua kekecewaanku terhadap pernikahanku. Dia mendengarkan. Dia membalas dengan tatapan mata yang penuh pengertian. Aku di sini, Riz. Aku akan selalu ada, bisiknya, meyakinkanku bahwa dia mengisi kekosongan emosional yang kubawa. Aku menangis dalam momen itu, menangis bukan karena kesenangan fisik, tetapi karena pelepasan psikologis yang mendalam. Akhirnya, seseorang melihat betapa rapuhnya aku. Tolong, bersikap lembut, pintaku, ingin memastikan bahwa ini adalah tentang ikatan, bukan hanya hawa nafsu. Dia mengangguk. Saat keintiman mencapai puncaknya, aku menatap matanya, dan kata-kata itu keluar, tulus, dari tempat yang paling sakit dalam jiwaku. Aku cinta kamu, bisikku,
Mengacu pada rasa cinta yang dulu kurasakan padanya, dan juga rasa terima kasih karena telah memberiku koneksi yang begitu kuat saat aku membutuhkannya. Itu adalah pengkhianatan paling menyakitkan bagi Andi, karena aku tidak hanya mengkhianatinya secara fisik, tetapi secara emosional. Bayu merespons dengan intensitas. Aku merasakan semua risiko, semua konsekuensi yang terabaikan dalam momen euforia yang terlarang ini. Aku tidak memikirkan perlindungan diri, aku hanya memikirkan menyempurnakan ikatan yang baru saja kami bangun. Setelah pelepasan emosional yang luar biasa, rasa lelah psikologis dan fisik menyerangku. Aku merasakan segalanya meredup. Aku pingsan, sepenuhnya dikuasai oleh momen itu. Aku terbangun. Matahari sudah lebih tinggi, memancarkan cahaya redup melalui celah jendela kamar Bayu. Aku melihat Bayu, kami berdua terbaring, napas kami menyatu. Keheningan itu terasa berat, penuh makna, dan penuh rasa bersalah yang kini mulai menyergap. Aku merasakan damai yang bersalah, aku telah mendapatkan apa yang kubutuhkan, tetapi dengan harga yang tak terbayar. Bayu bergerak, tatapan matanya kembali menjadi waspada. "Gimana perasaanmu?" tanyanya lembut. Aku ingin menjawab, tetapi saat itulah, suara itu terdengar. Kera. Suara pintu depan kontrakan yang dibuka dengan kasar, disusul oleh suara sapaan yang keras dan ceria. "Woi, Bayu, sudah bangun belum? Gue bawain nasi uduk." Itu suara teman sekamar Bayu, Joko. Jantungku langsung mencelos. Kepanikan murni membanjiri diriku. Ini adalah konsekuensi. Ini adalah realitas yang menghantam. Kami tidak sendiri. Keputusanku telah berakhir, dan kini saatnya menghadapi kekacauan. Bayu langsung panik, matanya memandang berkeliling mencari pakaian. "Sialan, si Joko cepat amat pulangnya," bisiknya, wajahnya tegang. Aku bergegas bangun, mencari rok dan blusku yang tergeletak di lantai. Rasa mual melandaku, bukan karena minuman keras, tetapi karena rasa takut. Aku harus pergi. Sekarang, sebelum Joko melihatku, sebelum Andi bangun dan meneleponku. Aku merasakan dinginnya lantai di kakiku, melihat Bayu yang berusaha menenangkanku. Aku tidak butuh ketenangan. Aku butuh jalan keluar. Aku harus pergi, Bayu, sekarang juga. "Tunggu, Riz, sebentar, pakaianmu." Aku meraih pakaianku dan lari ke pintu, bertekad untuk menyelinap keluar sebelum Bayu bisa menahanku. Atau sebelum Joko bisa masuk ke kamar ini dan melihat istri Andi, pegawai call center yang sopan, terperangkap dalam pengkhianatan emosionalnya.